Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam mata kuliah Etika Administrasi Pemerintahan bersama saya Imam Budi Karswadi selaku dosen pengampu. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, materi kuliah pada kali ini adalah tentang administrasi dan nilai-nilai yudisial norma pengawasan. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, pembuatan keputusan merupakan penopang utama kegiatan administrasi. Sebagian besar proses administrasi berupa serangkaian pemilihan alternatif, tindakan atau pengambilan keputusan. Waktu yang tersedia untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan tersebut seringkali sangat sempit karena permasalahan yang ada membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, pertimbangan efisiensi terkadang tidak memungkinkan bagi para pejabat pemerintah untuk berlama-lama memikirkan akibat dari suatu keputusan atau mencari landasan legalitas dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Oleh karena itu, pejabat pemerintah dituntut mampu menjawab persoalan-persoalan secara pragmatis. Maka dalam menjalankan tugas-tugasnya, para pejabat pemerintah selalu berada di tengah-tengah kontradiksi antara pertimbangan pragmatis dan pertimbangan legalitas. Dia harus mampu menyeimbangkan antara preferensi pribadi, kemauan membuat undang-undang, serta peraturan yang berlaku dalam lembaga tempat pejabat pemerintah tersebut mengabdi. Untuk membuat keputusan, haruslah dilaksanakan dengan hasil pertimbangan yang baik dan tidak merugikan kedua belah sisi, baik pemerintah maupun masyarakat, karena hasil keputusan tidak jarang membawa keributan atau demo-demo dari kalangan masyarakat yang tidak terima dengan keputusan dari pemerintah tersebut. Sebagai contoh, kenaikan harga bahan bakar minyak atau ditariknya subsidi oleh pemerintah yang berdampak pada kenaikan harga barang di pasaran. Jadi pembuat keputusan merupakan penopang dalam administrasi. Pertimbangan lain untuk pengambilan keputusan pragmatis adalah kenyataan bahwa rumusan-rumusan legal yang ada seringkali tidak mampu menjawab situasi permasalahan yang tengah dihadapi. Ketika mengambil suatu kebijakan, para pejabat publik kadang kurang bisa melihat keseluruhan aspek yang terkait dalam suatu permasalahan publik. Perkembangan sistem ketatanegaraan di seluruh dunia selama setengah abad terakhir menunjukkan meluasnya pengakuan atas hak-hak rakyat. Pernyataan-pernyataan tentang hak asasi antara lain meliputi kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, hak hidup dan hak milik, serta hak atas perlindungan yang sama. Ada dua manfaat yang dapat ditarik dari keterlibatan lembaga-lembaga peradilan tersebut. Pertama, tentu saja adalah terlindunginya kepentingan rakyat, terutama pihak warga negara yang berkedudukan lemah. Kedua adalah manfaat yang diperoleh dari reformasi yang berkesinambungan atas tata kerja dalam institusi-institusi publik serta cara-cara dalam pengambilan kebijakan oleh aparat-aparatnya. Kemudian perkembangan signifikan adalah ekspansi tanggung jawab legal bagi administrator publik. Untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi negara secara yudisial, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan telah mengesahkan Undang-Undang PT-UN untuk menciptakan sistem administrasi pemerintahan yang tertib, mencegah kebocoran keuangan negara, setelah menjamin serta menjamin efektivitas dan efisiensi. Lembaga-lembaga pemerintah harus memiliki pemeriksa yang berpotensi dan berkualitas tinggi. Dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, aparat juga harus memiliki sikap batin tertentu. Di antara kualitas batin tersebut adalah sikap sanksi atau suspicious minds, ingin tahu lebih banyak, logis dan analitis, serta akurat tentunya. Dari keseluruhan tolak ukur normatif yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik,
Tampak bahwa kebajikan yang dapat diberikan oleh aparatur pemerintah hanya dapat terwujud jika mengacu kepada kepentingan umum secara objektif atau netralitas birokrasi. Lalu apa itu kearifan dan kebijakan? Perkembangan konstelasi politik dan ekonomi di Indonesia selama beberapa masa terakhir menampakkan 3 kecenderungan utama. Pertama adalah meningkatnya kemakmuran dengan semakin terpenuhnya kebutuhan ekonomi. Kedua, meluasnya kekuasaan birokrasi pada setiap jenjang administrasi pemerintah. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kekuasaan politis bagi para eksekutif dalam jajaran pemerintah. Meningkatnya kekuasaan politis para eksekutif berarti meningkat pula peranan birokrasi dan administrator dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Ketika seorang pejabat pemerintah mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, maka dituntut syarat kearifan karena akan semakin banyak terlibat dalam bidang manajerial daripada teknis. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak orang lain yang akan dipengaruhi oleh keputusan pejabat tersebut, sehingga semakin beresiko ketidakpuasan di antara bawahan ataupun masyarakat. Pejabat yang arif, kata Arif pada Kumorotomo tahun 2007 di halaman 327, adalah pejabat yang mampu menjaga supaya keputusannya diterima oleh sebagian besar dengan landasan kebenaran yang hakiki. Tanggung jawab seorang pejabat pemerintah dengan demikian bukan hanya pada organisasi yang dikelolanya atau kepada atasannya saja, akan tetapi kepada warga negara yang secara langsung atau tidak langsung terkena kebijakan yang diambilnya. Kebenaran suara hati menuntut agar manusia tidak dipaksa untuk bertindak melawan suara hati. Hak untuk bertindak sesuai dengan suara hati akan menemukan batasan pada hak orang lain. Kebebasan suara hati tidak boleh sampai mengurangi atau mempengaruhi hak orang lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang wajar. Keterbukaan aparatur pemerintah dan perlakuan yang adil atau fair sangat penting dalam wacana tugas layanan publik. Manusia yang bermoral, demikian juga administrasi publik yang menjadi etis hanya akan ada jika administrator itu memiliki kemauan untuk bersifat arif sehingga beretika. Tanpa adanya takut akan hukuman atau harapan akan ganjaran, tanpa takut celaan atau harapan akan pujian, dan tanpa takut terkena sanksi atau memperoleh promosi. Jadi kearifan dalam pengambilan kebijakan mutlak diperlukan. Mengingat dewasa ini terdapat kecenderungan meningkatnya peran pejabat publik atau administrator pemerintahan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Disinilah arti pentingnya kearifan yang merupakan landasan etis bagi aparatur pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Konsep kearifan menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan penempatan atau mutasi sehingga akan meminimalisir timbulnya konflik yang berkepanjangan dan ketidaksepahaman untuk bisa menjalankan proses pemerintahan yang baik dalam masa transisi dan sentralistik ke desentralisasi. Tidak semua kemauan pejabat publik langsung diterapkan, tetapi perlu ada perenungan dan pertimbangan kearifan sehingga pemerintah akan berjalan baik. Demikian materi kita pada kuliah kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.